Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Nasahihul Ibad, kitab yang berisikan tentang nasihat-nasihat Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya dan juga nasihat dari kalangan sahabat-sahabat besar, kalangan tabi'in, ahli zuhud, para orang alim dan orang-orang saleh. Kali ini kita masuk kepada nasihat yang kedua. Nasihat yang kedua ini datang dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama." Ada dua nasihat Rasulullah yang kita baca ini. Yang pertama kata Rasulullah, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kalian banyak bergaul, banyak duduk, banyak bermajlis dengan seorang ulama atau para ulama. Ulama itu siapa? Ulama adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti tentang agamanya, mengerti tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan apa yang dia ketahui. Ada orang alim tapi dia tidak amalkan apa yang dia ketahui, tidak bisa disebut dengan ulama. Nah, ada juga orang mengetahui tapi tak mengamalkan apa yang diketahui. Ada juga orang beramal tapi tidak amalnya itu didasarkan dengan ilmu yang kuat, maka tak bisa disebut dengan ulama. Yang bisa disebut dengan ulama adalah orang yang tingkat kemampuan dan pemahamannya terhadap agama ini tinggi dan kuat dan banyak. Dan dari aspek ibadah dia secara pribadi itu juga terlihat dengan baik. Artinya apa? Ilmunya dia amalkan, baru orang ini bisa masuk kategori ulama. Nah, kata Rasulullah SAW, banyak-banyak gaul dengan mereka. Artinya apa? Orang-orang seperti itu tuh dipakai. Jangan dibiarkan, minta nasihat dari mereka dan rujuklah semua permasalahan kita kepada orang yang ahli di bidangnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada mereka-mereka yang mengerti untuk semua urusan kalian jika kalian tidak tahu. Maka agama kita meminta di tengah masyarakat orang-orang alim ditinggikan selangkah, diberikan penghormatan sebagai tempat rujukan untuk semua masalah. Apalagi di masjid-masjid ini mungkin ada orang alim yang kita tunjuk sebagai seorang imam di tempat kita, maka mereka layak untuk mendapatkan posisi yang bagus di tengah masyarakat. Karena meskipun mereka secara usia muda, tetapi secara fungsi mereka mesti dijadikan rujukan untuk permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Maka setingkat negara, setingkat pemerintah juga mesti menjadikan ulama ini sebagai rujukan dan penasehat. Sebuah negeri yang tidak menjadikan ulama sebagai rujukan, maka negeri itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan-cobaan besar. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati zamanun ala ummati." Akan datang masanya bagi umatku, yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka tidak lagi menghiraukan dan tidak lagi memanfaatkan ulama maupun ahli-ahli fikih. Mereka tidak lagi bertanya kepada ulama, mereka tidak lagi bertanya kepada fuqaha, mereka menghiraukannya. Ini akan terjadi suatu saat masa seperti ini kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, kalau kalian sudah tidak lagi memfungsikan ulama pada posisinya, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Tunggu saja 3 hal akan Allah berikan kepada kalian. 1, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Keberkahan negeri itu akan hilang. Masyarakatnya mencari nafkah, penghasilannya banyak, tapi keberkahan dari penghasilannya tidak ada. Kenapa? Karena tidak lagi bertanya kepada ulama. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Kalau kalian tidak lagi merujuk kepada ulama, maka tunggulah yang akan memimpin di negeri kalian adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tak peduli kepada umatnya, pemimpin yang tak peduli sama agamanya.
yaitu pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau seandainya dalam milih pemimpin pun kita tak lagi bertanya kepada ulama. Untuk urusan agama, untuk urusan solat kita bertanya kepada ulama. Tapi pilih pemimpin yang mana kadang kita tak merujuk kepada ulama. Kata Rasulullah, tunggu saja cobaan itu datang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalian akan keluar dari dunia ini mati tanpa ada iman. Inilah 3 hal. Dan yang terakhir adalah hal yang paling buruk yang akan menimpa kita, mati su'ul khatimah, karena hidup tidak dan jauh daripada kebaikan-kebaikan, karena kebaikan itu yang paling mengerti adalah para ulama. Agar 3 hal ini tidak menimpa kita, tidak menimpa negeri kita, keberkahan tetap ada di negeri ini, pemimpin yang lahir pun pemimpin yang peduli kepada umatnya, dan masyarakatnya masyarakat yang mati husnul khatimah, maka ulama jangan dikesampingkan. Kalaulah di tengah masyarakat itu ada orang alim, posisikan dia dengan posisi yang baik, muliakan. Karena apa? Kalaulah kekayaan menjadi penyebab kita memuliakan orang, justru itu akan menghilangkan 2/3 agama kita, kata Rasulullah. Kita tawaduknya sama orang bukan karena alimnya, bukan karena kesolehannya, karena kekayaannya, maka 2/3 agama kita akan hilang. Tetapi kalau kita memuliakan orang alim dengan kemuliaan yang sewajarnya, maka ini akan menjadi penyebab turunnya berkah, mendapatkan pemimpin yang adil, dan juga mati husnul khatimah. Maka itu kata Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama, rajinlah bergaul dengan ulama. Yang kedua kata Rasulullah, wastima'u kalamil hukama. Selain rajin bergaul dengan ulama, rajinlah mendengarkan nasihat para ahli hikmah. Siapa mereka ahli hikmah? Ahli hikmah itu mereka yang ilmunya tinggi, yang mengamalkan ilmunya, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut dia adalah kata-kata yang hikmah, yang bijaksana. Berkata sedikit tapi perkataannya dijadikan rujukan. Ini perkataan ahli hikmah. Dia tak ngomong banyak, tapi setiap kali dia ngomong bermanfaat. Kita bisa menjadikan ucapannya itu sebagai rujukan. Itulah yang disebut dengan ahli hikmah. Maka dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menceritakan kepada kita tentang seorang yang ahli hikmah, yaitu Luqman Al-Hakim. Seorang wali, seorang hamba yang soleh, tetapi dengan kebijaksanaan dia di dalam berkata-kata, di dalam perbuatannya, maka dia dapat gelar Al-Hakim. Maka orang seperti ini ada di tengah masyarakat kita. Maka mendengar nasihat, dengarlah nasihat orang-orang yang kalimat-kalimat keluar dari mulut dia itu bijak. Bijak dalam artian apa? Bisa kita rajikan rujukan. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang mulutnya sendiri tak mampu dia jaga. Karena orang yang tak mampu menjaga mulut dia akan merusak dirinya sendiri. Bagaimana kita bergaul dengan orang sedangkan dirinya sendiri dia rusak? Bagaimana dia bisa menjadi panutan bagi kita? Nah, lalu kata Rasulullah, fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Karena hati manusia bisa mati, bisa tandus, maka dengan ucapan-ucapan ahli hikmah ini hati akan kembali hidup. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matar. Layaknya tanah yang tandus. Tanah yang tandus ini tidak bisa hidup tanam-tanaman. Tanah yang tandus ini ibaratkan hati orang yang jarang mendapatkan nasihat. Begitu dapat nasihat yang baik, maka tanah yang tandus tadi ibaratkan tanah yang tandus yang disirami hujan, sehingga tumbuh-tumbuhan hidup dengan baik. Maka hati-hati, kalau hati sudah terasa keras, nasihat susah untuk diterima. Kadang kita mendengarkan ayat Al-Quran tak bergetar hati kita, kadang kita tak mampu menangkap pesan-pesan Allah, ada kemungkinan hati kita tandus. Maka rajin-rajinlah minta nasihat kepada ahli hikmah agar kita selamat. Inilah 2 nasihat Rasulullah yang kita baca pada zuhur kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.